Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Zaitek di channel Zaitek, channel yang membahas seputar dunia cryptocurrency, P-Network, dan lain-lain. Apa kabar kalian semua, sobat pionir di seluruh dunia dimanapun kalian berada? Admin doakan kalian semua sehat selalu. Pada kesempatan video kali ini, admin akan memberikan informasi terbaru terkait perkembangan berita P-Network dari iknpost.id ya. Jadi informasi seperti apa yang akan admin sampaikan? Silahkan tekan tombol subscribe-nya terlebih dahulu dan nyalakan lonceng notifikasinya agar mendapatkan berita terbaru terkait perkembangan berita P-Network dari channel Zaitek agar lebih cepat. Berita kali ini admin akan bawakan dari iknpost.id ya, dengan judul P-Network bersinar, Binance ubah aturan baru, listing tinggal tunggu waktu. Kita akan langsung masuk saja ke beritanya. Binance ubah aturan baru listing, peluang Picoin semakin terbuka. Perbincangan soal kemungkinan Picoin masuk ke dalam daftar aset yang diperdagangkan di Binance kembali memanas. Pasalnya, Binance baru saja memperbarui pedoman listing mereka yang langsung menyulut spekulasi baru di kalangan komunitas kripto, terutama para pendukung setia P-Network. Standar baru, Binance ubah aturan listing. Dalam pernyataan resmi terbaru, Binance mengumumkan perubahan besar dalam sistem pencatatan aset digital. Bursa kripto terbesar di dunia ini kini memperkenalkan proses evaluasi lebih terstruktur yang dibagi menjadi 3 jalur. Jadi di sini aturannya ya, yang penting ini ada 3. Jadi alpha listing, futures listing, dan spot listing ya. Setiap jalur memiliki tahapan seleksi ketat, mencakup aspek basis pengguna aktif, penggunaan token di dunia nyata, model bisnis yang jelas, distribusi token yang merata. Nah, di sini tidak didominasi oleh orang dalam ya. Jadi terdesentralisasi. Pemeriksaan teknis untuk keamanan sistem, audit kepatuhan tim proyek, termasuk potensi masalah hukum atau keuangan. Binance ubah aturan proses evaluasi 3 jalur yakni ya jadi di sini ada penjelasannya ya terkait tadi yang sudah disebutkan ya. Di sini ada alpha listing, futures listing, dan spot listing. Yang pertama dari alpha listing itu jalur awal buat proyek kripto baru mencoba masuk ke Binance. Di tahap ini token baru diberi exposure terbatas kepada komunitas untuk dilihat potensinya sebelum benar-benar resmi penuh di listing. Di sini tujuannya ya jelas ya, menguji seberapa besar minat pasar terhadap proyek itu, melihat apakah proyek punya fundamental kuat seperti basis pengguna aktif, model bisnis jelas, dan aplikasi dunia nyata. Memberi kesempatan proyek baru membangun rekam jejak di lingkungan Binance ya. Intinya ya, sebagai uji coba sebelum mereka memajang di rak utama Binance, kalau performanya bagus baru naik ke spot listing ya. Jadi inti dari alpha listing ya, sebagai uji coba sebelum mereka memajang di spot utama Binance ya. Kalau performanya bagus baru naik ke spot listing ya. Yang kedua itu futures listing. Artinya token tersebut diperdagangkan di pasar berjangka futures, bukan pasar biasa. Pola ini pengguna bisa bertaruh pada harga koin di masa depan mau naik atau turun yang bisa menghasilkan uang. Tujuannya itu ada 3, menyediakan opsi investasi lebih variatif untuk trader profesional ya. Yang kedua, membuka peluang buat leverage, pinjaman modal bagi mereka yang spekulatif. Biasanya hanya token dengan kapitalisasi pasar besar dan likuiditas tinggi yang bisa masuk futures ya. Jadi intinya di sini bukan sekedar jual beli biasa ya, tapi diperdagangkan dalam kontrak harga masa depan. Kita masuk ke page kedua. Spot listing itu tipe listing paling umum dan normal di dunia kripto. Di sini pengguna beli dan jual token dengan transaksi langsung tanpa kontrak atau spekulasi masa depan. Tujuannya ya,
memberikan akses penuh kepada publik untuk memiliki token tersebut, mendukung likuiditas dan volume perdagangan harian token di Binance. Intinya, ini tempat orang beli koin dan langsung jadi milik mereka, simple dan nyata ya. Jadi untuk spot listing, jelas ya, inti dari spot listing itu untuk orang membeli koin dan bisa langsung milik mereka ya, untuk jual belinya lah di situ ya. Untuk proyek baru, jalur alpha memungkinkan paparan awal sebelum bisa masuk ke listing penuh. Sedangkan untuk token yang sudah diperdagangkan di platform lain, Binance akan mengecek volume transaksi, kestabilan harga, hingga likuiditas pasar. Dengan sistem baru ini, Binance ingin memastikan hanya proyek-proyek dengan fundamental kuat yang bisa lolos ke tahap selanjutnya. Di sini ada juga pertanyaan pastinya ya, untuk sobat-sobat pionir dan beberapa orang pasti mempunyai pertanyaan juga setelah dipaparkan 3 hal yang diperlunak oleh Binance untuk pelistingan para koin ya. Apakah Picoin makin dekat untuk listing? Menariknya ya, awal tahun ini Binance mengadakan jajak pendapat komunitas di mana 86% dari hampir 295.000 peserta mendukung agar Picoin segera terdaftar. Walaupun hasil voting ini bukan jaminan langsung untuk listing, suara mayoritas tersebut memperlihatkan antusiasme luar biasa dari komunitas. Sementara itu, Dr. Altecoin, seorang analis kripto, mencatat perkembangan penting terkait Picoin. Setelah sempat ada penangguhan karena isu verifikasi bisnis atau KYB ya, Picoin kini kembali masuk perdagangan di Bitmart. Ini menurutnya sebuah tanda bahwa P-Network semakin memperkuat komitmen terhadap kepatuhan regulasi. Kombinasi antara loyalitas komunitas, komitmen kepatuhan, dan minat pasar yang terus tumbuh bisa memperbesar peluang Picoin memenuhi standar ketat Binance di masa depan. Kondisi harga terkini dan proyeksi masa depan berdasarkan data terbaru dari CMC atau Coin Market Cap, harga Picoin saat ini berada di kisaran 0,6470 dolar ya, turun tipis 0,52% dalam 24 jam terakhir. Walaupun sempat kesulitan menembus harga psikologis 1 dolar, Picoin menunjukkan tanda-tanda stabilisasi ya. Di sini udah mulai stabil ya untuk harga koin. Jadi untuk turunnya menurut admin itu tidak mungkin terlalu jauh, dan untuk kemungkinan naik itu malah semakin tinggi karena sudah mulai stabil. Melihat tren yang ada, beberapa analis optimis tentang masa depan Picoin. Menurut prediksi Grok3, Picoin berpotensi mencapai 5 dolar pada 2026 dengan skenario terbaik bull case bisa melonjak hingga 20 dolar pada tahun 2030 ya. Oke, kita masuk ke page ketiga, page yang terakhir ya. Jika semua faktor positif ini terus berlanjut, mulai dari penguatan regulasi, pertumbuhan ekosistem, hingga kemungkinan listing di Binance, masa depan Picoin tampak semakin cerah di mata para pelaku pasar. Oke ya. Jadi bagaimana tanggapan sobat-sobat pionir sekalian ya terkait perkembangan berita terbaru dari P-Network ya? Di sini jelas ya, Binance ubah aturan baru, listing tinggal tunggu waktu. Jadi poin pentingnya itu tadi 3 ya, alpha listing ya. Kita coba kembali. Alpha listing, futures listing, dan yang terakhir itu spot listing ya. Oke, jadi bagaimana tanggapan sobat-sobat pionir sekalian? Silahkan tulis saja di kolom komentar ya. Jadi kalau kesimpulan admin tentang artikel ini ya, pastinya aturan baru ini memperlunak untuk P-Network itu lebih cepat dan lebih mudah masuk ke platform Binance ya. Oke, sampai jumpa di video berikutnya.